Ya, sekarang semakin dalam ya kita akan mempelajari gitu tentang konsep kunci dalam beradaptasi. Nah, mulai salah satu yang penting kita perlu memahami resiko iklim. Karena resiko iklim ini menjadi hal yang mendasar dalam hal ini. Nah, untuk membantu kalian gitu ya untuk menentukan apa langkah adaptif terbaik gitu ya atau pendekatan terbaik yang bisa kita terapkan ketika kita ingin melakukan adaptasi gitu ya, maka kita perlu memahami dalam resiko iklim itu terdiri dari 3 komponen atau 3 atribut. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, atribut pertama ini gitu ya kita gunakan untuk mendefinisikan resiko iklim, yaitu bahaya iklim. Bahaya iklim ini adalah peristiwa fisik yang disebabkan oleh alam atau manusia yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen kehidupan, kemudian pada properti, ekosistem, atau aset yang lainnya. Atribut bahaya iklim ini harus ada untuk kita bisa memutuskan apakah ada resiko dari perubahan iklim atau tidak di daerah atau wilayah tersebut. Misalnya, terjadi perubahan curah hujan, baik dari segi jumlah maupun pendistribusiannya yang sepanjang tahun, bulan, atau minggu di suatu daerah. Nah, tentu saja perubahan curah hujan yang terjadi di suatu wilayah ini tergolong bahaya iklim yang merupakan dalam hal ini adalah salah satu atribut dari resiko iklim. Namun, kita akan bahas nih atribut yang kedua, di mana atribut ini yang turut mendefinisikan resiko iklim adalah exposure. Dengan memiliki bahaya saja sebenarnya tidak cukup ya untuk kita bisa menentukan apakah suatu sistem ini punya atau beresiko atau tidak terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini sebenarnya perlu adanya aset ekonomi, sosial, alam, ataupun budaya yang ada di tempat terjadinya bahaya atau tatanan yang terpengaruh oleh bahaya. Nah, bayangkan saja nih, misalnya terjadi bahaya badai besar di tengah lautan. Kita tahu bahwa di tengah lautan tersebut tidak ada daratan ya, dan sangat jauh dari aset ekonomi. Jelas kita tidak bisa mendefinisikan bahwa ada sistem yang terkena dampak dari badai tersebut. Nah, jadi ya kita tidak bisa mengatakan atau menentukan ada resiko iklim dalam situasi ini. Namun, jika bahaya iklim badai ini gitu ya terjadi di beberapa tempat di mana kita punya aset manusia dan alam, misalnya kita punya infrastruktur, kita punya gedung, ada manusia yang ada di dalam infrastruktur tersebut, baru kita akan berbicara mengenai exposure. Kita bisa dalam membahas terkait atribut exposure ini kita bisa memikirkan komunitas yang rentan. Misal di komunitas pesisir dataran yang umumnya adalah dataran rendah ya. Apabila kita berbicara bahaya banjir, ada resiko banjir yang tinggi dan berdampak pada infrastruktur mereka, mata pencaharian mereka gitu ya di daerah komunitas pesisir dataran rendah. Nah, kita juga selain itu dapat memikirkan terkait ekosistem yang rentan, misalnya di daerah yang kering atau semi kering. Apabila ada bahaya penurunan terjadinya curah hujan, akumulasi curah hujan, tentu dalam hal ini kita bisa secara cepat ya menentukan bahwa sistem tersebut tertekan akibat adanya bahaya penurunan curah hujan. Dan pada akhirnya ketika kita ada komunitas yang rentan atau ekosistem yang rentan, dalam hal ini ya kita cuma punya 2 pilihan ya, kita yang menghilang atau kita harus berubah. Dalam artian ya memang harus ada adaptasi terhadap perubahan iklim yang ada. Nah, atribut ketiga tentang bagaimana kita mendefinisikan resiko dari perubahan iklim ini atau apa yang dimaksud dengan resiko adalah dengan menggunakan atribut kerentanan sistem. Hal ini menunjukkan gitu ya, misalnya ada kecenderungan orang atau aset yang akan terpengaruh secara negatif atau bagaimana kapasitas mereka dalam mengatasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Misal nih ya, terjadi perubahan iklim dan cuaca yang belum tentu mempengaruhi sistem. Artinya sistem tidak selalu rentan. Misalnya ada
petani gitu ya, ada 2 orang petani di suatu area yang rentan, dan di sana tadi ada bahaya penurunan akumulasi curah hujan. Sehingga kalau kita berbicara 2 petani ini di sistem yang tadinya ada terjadi bahaya gitu ya, kemudian mereka juga ada sistem ekonomi yang terpapar gitu ya, jadi ada keterpaparan, tapi dalam hal ini terkait dengan kerentanan akan mungkin berbeda gitu ya. Petani yang pertama mungkin dia tidak punya teknologi yang cukup untuk beradaptasi dengan terjadinya kekeringan atau berubahnya pola musim hujan. Nah, petani ini mungkin tidak bisa gitu ya menanggapi dengan cepat saat tidak ada curah hujan. Beda dengan petani satunya yang mungkin punya teknologi atau menerapkan sistem irigasi yang canggih. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa petani yang tidak punya sumber daya irigasi atau teknologi atau sistem irigasi ini lebih mungkin terkena dampak ya oleh cuaca maupun perubahan iklim. Nah, ini adalah salah satu contoh saja sih tentang bagaimana kita bisa melihat terkait dengan atribut kerentanan yang ada. Jadi singkatnya, untuk memahami bagaimana perubahan iklim akan terjadi kemudian berdampak pada manusia dan sistem ekologi, memang kita sangat penting ya untuk memahami resiko iklimnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada komponen yang terkait dengan bahayanya, kemudian exposure-nya dan juga kerentanannya. Jadi tidak semua resiko perlu diingat sama gitu ya dalam hal probabilitas kapan mereka akan datang dan seberapa sering mereka datang, serta bagaimana sih tingkat keparahannya. Nah, karena resiko iklim yang sangat beragam dan mempengaruhi populasi dan geografi yang secara berbeda, tentu strategi manajemen resiko dan pendekatan adaptasi bisa berbeda-beda di setiap negara, wilayah maupun komunitas. Nah, faktanya kombinasi dari berbagai approach gitu ya mungkin saja untuk diterapkan. Nah, saya menyarankan kalian melihat video ini. Di sana ada contoh kasus dan pendekatan yang bisa dilakukan.